Hai Besti, welcome to Bestcast. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Zaki Andri di podcast Bestcast kita yang part ketiga. Nah, gak kalah seru nih dari biasanya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu lagi dan tapi bukan dari kalangan guru nih. Ini dari kalangan setara lah sama kita bisa kita bilang. Marilah kita sambut lah langsung lihat. Ciri-cirinya dulu ya. Ciri-cirinya tuh dia terkenal dan disayangi semua teman-teman sekelasnya gitu. Langsung aja kita sambut tamu spesial kita kali ini yaitu Hafiz Arif Firmansyah. Selamat datang Hafiz Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh duduk nih? Boleh, silakan duduk. Ya. Ya, boleh. Boleh dong Hafiz Arif diperkenalkan dulu dirinya gitu. Langsung perkenalan. Iya. Oke. Biar yang nggak tahu bisa tahu gitu. Baik, perkenalkan nama saya Hafiz Arif Firmansyah. Di sini saya sebagai apa nih? Bintang tamu atau host atau apa? Bintang tamu. Bintang tamu yang diundang oleh Badan Eksekutif Siswa Terpadu bagian Kementerian Kominfo ya. Betul sekali. Gitu. Di sini perlu sebut jabatan atau enggak? Boleh. Atau gimana nih? Itu boleh sih termasuk pengenalan diri lah ya. Oke. Saya Hafiz Arif Firmansyah, anak dari ayah dan bundanya pastinya gitu. Pastinya ya. Oke, terus juga di sini saya alhamdulillah diamanahi sebagai Presiden Badan Eksekutif Siswa Terpadu periode 2023. Masya Allah. Jadi tamu kita kali ini adalah Pak Presiden itu sendiri yang memimpin kita semua sebagai para menterinya ya teman-teman ya. Boleh dong. Gak memimpin bahkan, Gak memimpin. tapi membersamai. Membersamai. Oke. Boleh dong. Di-spill nih kira-kira selama SD, SMP, SMA nih udah apa aja sih yang pernah dilalui semasa-masa sekolah ya? Kalau berbicara perkenalan dari jenjang pendidikan SD ya. Kalau Iya. SD kebetulan aku di pulau. Wah, di belakang pulau. Padang. Iya, di pulau belakang Padang. Kalau dari Batam tuh nyebrang pakai boot pancung sekitar 15 menit. Kalau sekarang tuh bayar ongkosnya sekitar Rp20.000. Kalau dulu waktu zaman aku SD 8.000, 10.000. Dia Wah. naiknya bertahap gitu dia. Iya. Kayak gitu. Kalau untuk SD pengalaman organisasi sih sejauh SD paling cuman pramuka ya. Itu pun cuman sampai kelas 3 SD karena kelas 4, 5, 6-nya tuh pramuka di sekolah di off. Mungkin karena sekolah interland kan jadi takut ketinggalan gitu. Kalau untuk SMP kita lanjut ke SMP ya. Boleh. Kalau untuk SMP alhamdulillah pengalaman organisasi aku pernah diamanahi sebagai wakil ketua OSIS periode Wakil ketua 2019 OSIS. kayak gitu. Terus juga selain ketua OSIS waktu SMP juga di perumahan nih aku pernah ikut organisasi yang namanya Remaja Masjid. Masya gitu. Allah, bukan cuma di sekolah teman-teman, tapi di perumahannya juga gitu ya. Gitu. Jadi alhamdulillah di situ tuh ada ketua, wakil ketua sama wakil ketua 2. Wakil ketua 2 nih untuk remaja-remaja masjid yang usianya masih muda dari SMP ke bawah gitu. Jadi mungkin aku tuh mengayomi atau mengajak lah merangkul teman-teman yang seumuran, sepantaran sampai adik-adik di bawah aku kayak gitu, seperti itu. Dan alhamdulillah di SMA pengalaman organisasi aku pertama kali terjun di organisasi tuh SMA waktu periodenya Bang Zizi. Ya, Periode kelas 10 lah ya. Ya, kelas 10. Itu alhamdulillah diamanahi sebagai protokolernya Bang Zizi. Ya, kalau sekarang protokoler namanya Kaisan gitu. Naik ke kelas 11, Bang Zizi demisioner, alhamdulillah disarankan sama Ustadz kemarin. Cobalah Fis nyalon sebagai Presiden BES. Akhirnya saya ngajak wakil Rahmagina diskusi susun visi misi apa yang mau kita lakukan untuk kedepannya untuk sekolah ini ya khususnya gitu baru sama-sama lah kita maju. Alhamdulillah pas itu saya dapat kabar pas lagi di Mekah pas lagi Di umroh. Mekah udah Ya. umroh juga nih teman-teman. Ya, Abang Hafiz pas lagi kita. umroh dapat telepon dari teman-teman. Saya kan dipanggil Memen kan. Men, kok kepilih apa nih? Kepilih sebagai Presiden BES di situ di depan Masya Ka'bah kita Allah. nangis lah bersyukur sama Allah gitu. Iya. Lanjut setelah jadi Presiden BES nggak puas juga saya. Masih belum puas. Ya belum puas. Saya coba lagi ikut seleksi Forum OSIS Batam. gitu. Sangat Forum berambisi OSIS ya Batam. Bang Memen Ya, kita ini. Alhamdulillah di Forum OSIS Batam setelah seleksi wawancara, seleksi tes dan lain sebagainya, alhamdulillah kita diamanahkan saya kita pula. Saya diamanahkan ini menjadi sekretarisnya. Sekretaris. Jadi ya selain kita punya kesibukan sebagai Presiden BES, di FOB juga kita sibuk
ngarsip-mengarsip, FOB. surat gitu. FOB ya, Forum OSIS Batam. OSIS Batam gak cukup di Albab tapi di Batamnya juga guys. Iya, insya Allah. Penuh dengan organisasi ya itu Bang Memen ini ya. Enggak penuh lah. Ada sebagian hidup memang diisi dengan kegiatan berorganisasi. Karena kalau aku ya jujur sebenarnya kalau aku nih kalau libur atau pas liburan kemarin diem di rumah aja nggak bisa gitu. Jadi aku malah nyari-nyari temen buat keluar. Karena sekarang udah masuk sekolah, udah normal lagi kita kan. Alhamdulillah jadi adalah terisi aktivitasnya, nggak kosong doang kayak gitu kan. Selain ibadah kan kita juga butuh aktivitas kan, kayak gitu. Seperti aktivitas belajar, terus juga organisasi, dan sebagainya kayak gitu. Dari SMP yang wakil ya. Iya. SMA langsung jadi ketuanya. Insya Allah. Masya Allah. Oke Bang Memen, terima kasih ya sudah memperkenalkan diri dan sedikit flexing ya atas diri. Ya, sebenarnya di sini aku jujur, aku memang flexing. Cuma tujuan dari aku flexing itu untuk memotivasi viewers Betul kita nih, sekali, supaya teman-teman. kita semua tuh jangan berdiam diri, tapi coba cari kesibukan yang bermanfaat untuk kita semua. Betul gitu. sekali. Mungkin kita nggak unggul di pendidikan atau segala macam, mungkin kita bisa unggul di lapangan tuh secara terjun langsung lah gitu. Benar, karena kalau dari sisi agama ya Allah menciptakan itu nggak ada yang sia-sia. Allah menciptakan sesuatu nggak ada yang sia-sia, semua ada porsinya. Ada Betul sekali, kan? betul. Ya, jadi kalau memang bidang kita nggak di fisika, mungkin kita bisa coba bidang lain, salah satunya di organisasi atau komunitas kayak gitu kan. Terus explore diri sendiri lah. Iya, coba cari jati diri kita. Kita nih sebenarnya dilahirkan dengan tujuan apa sih? Kita untuk apa sih? Kayak gitu sebenarnya yang harus kita cari terlebih dahulu untuk diri kita. Ngomong-ngomong soal jati diri nih, pernah gak sih Bang Memen denger kata-kata be yourself gitu? Be yourself and never surrender. Enggak, be yourself aja gitu. Atau jadi diri sendiri. Oh, jadilah diri sendiri. Menurut Bang Memen tuh gimana sih bahasa atau artinya di pikiran Bang Memen ini? Oh, kalau jadilah diri kamu sendiri ya, arti dari pemikiran aku. Sebenarnya susah nih membahasakannya seperti apa. Be yourself, jadilah dirimu sendiri. Seharusnya dari kata-katanya aja untuk orang yang ngerti bahasa mungkin udah paham ya. Nah, cuman ini coba kita jelasin sedikit. Iya. Be yourself itu ya satu posisi di mana kita tidak menjadikan orang lain. Aduh. Lupa tuh. ini dikat bisa kan? Ini dikat bisa kan? Dap, tolong nanti dikat. Oke. Bang Memen. Iya, ngomong lagi nih. Ngomong soal jati diri nih. Pernah nggak Bang Memen dengar soal kata-kata be yourself gitu? Kira-kira di pikiran Bang Memen tuh apa sih arti be yourself, atau gimana sih penafsiran be yourself itu di Bang Memen sendiri nih ya? Oh, kalau be yourself ya. Kalau be yourself, be yourself dalam bahasa Indonesia mungkin jadilah dirimu sendiri ya. Sekali. Setiap orang itu sesuai yang kita katakan tadi, setiap orang itu diciptakan dengan potensi yang dia miliki masing-masing gitu kan. Pasti nggak gimana ya, nggak ada orang yang diciptakan dengan sia-sia gitu. Setiap orang pasti tidak punya kelemahan gitu. Pasti kita ada titik di mana kita tuh mampu sebenarnya untuk melakukan itu. Kayak tadi pas kita diskusi berdua dan bilang ada orang yang misalnya ngomong nggak bisa nih masuk ke circle pertemanan yang itu. Karena ngerasa nggak sefrekuensi atau nggak selevel gitu. Sebenarnya kayak gitu karena kita semuanya itu sama aja gitu. Dan juga be yourself ini menurut aku ya bukan untuk sebagai jadi tameng untuk kita melakukan seenaknya. Karena kita nih hidup di dunia yang beraturan gitu ya, beradab. Be yourself ini jangan dijadikan tameng kita untuk melakukan sesuatu dengan semena-mena gitu. Misalnya kayak membuli orang, ya nggak apa-apa lah, aku bully orang. Ini kan aku, kan nggak bisa kayak gitu, gitu kan. Ya, menurut aku be yourself sih seperti itu. Kira-kira cukup nggak sih cuma jadi be yourself gitu, atau kita harus melakukan apa lagi sih gitu selain be yourself? Oh, untuk cukup nggak menjadi be yourself doang? Menurut aku be yourself itu sebenarnya nggak cukup. Iya, karena aku nih termasuk salah satu orang yang nggak mudah puas. Terus mengeksplor lah bisa dibilang ya. Iya benar. Aku tuh orangnya nggak gampang puas. Misalnya aku udah aku pengen sesuatu, aku pasti usaha dan aku kejar. Alhamdulillah aku selalu dapat. Tapi pas aku udah dapat, aku tuh selalu ingin sesuatu yang lebih kayak gitu. Betul. Ya memang sih sifat yang kayak gitu ada di mana manusia lah ya. Titik yang dibilang nggak bagus lah, betul. Dark side-nya lah gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi baiknya, mungkin kan kita
bisa mengeksplor diri kita untuk lebih luas lagi kayak gitu kan, lebih tahu. Misalnya nih kayak aku, contoh aku sekarang kan presiden BES, aku masuk ke FOB. FOB aku sebagai sekretaris, sebenarnya tuh target aku sebenarnya ketua. Waduh. Cuman ya itu gara-gara mungkin kurang pengalaman kan, jadi kita kan istilahnya takut kan ngerusak sistem pula. Kita nih orang yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba masuk organisasi jadi ketua, nyusun sistem sendiri, takutnya ngerusak sistem-sistem Sekota Batam lagi ya. ya. Sekota Batam lagi yang kita aturkan kayak gitu. Terus setelah di FOB, insya Allah nih, aku sekarang lagi ikut seleksi ISLC atau Indonesia Student Leadership Camp yang diadakan oleh Human Development Universitas Indonesia. Universitas Gitu. Indonesia teman-teman, Ya. UI ya, Masya Allah, Itu siswa-siswa tuh, Lil Albab ini. seleksi dari Universitas Indonesia 100 ketua OSIS terbaik yang nanti akan menjadi kaderisasi lanjutan dari pengurus Forum OSIS Nasional atau FON kayak gitu. Berarti nanti kalau kepilih langsung terbang ke UI lah ya. Insya Allah. Insya Allah. Dibayarin sekolah kan? Dibayarin Zetika? sekolah juga. Wah, langsung aja kuliah Albab teman-teman Ya, ya. nanti saya kirim proposal aja kalau lolos. Doain dulu Zah. Amin. Ya, amin. untuk Ustaz pembina, pembimbing, saya mohon doanya juga ya untuk Oke. teman-teman sekalian. Zayan doain ya. Amin Bang Memen, semoga Iya. bisa mencapai mimpinya ya. Ya, itu salah satu contoh di mana aku gak mau Menjadi diri sendiri menjadi doang. diri gitu. sendiri doang, tapi aku termotivasi untuk menjadi orang yang sebenarnya bukan aku. Karena kalau bicara tentang aku ya, aku nih sebenarnya orang yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dari kecil aku selalu dimanja, aku selalu mendapatkan apa yang aku mau gitu. Ya menurut aku kalau memang aku bisa mendapatkan apa yang aku mau semudah itu, berarti aku bukan apa-apa, Jack, kayak gitu. Kita harus keluar dari zona nyaman Ya, kita. Bang benar. Memen. Salah satu alasan aku ikut organisasi ini juga untuk berusaha keluar dari zona nyaman aku, karena berproses itu nggak ada yang Mudah. nyaman, ya Nggak ada yang nyaman, nggak ada yang benar. mudah, nggak ada yang gampang. Berproses tidak bisa dilakukan dengan hanya rebahan di rumah. Kayak gitu, Betul Jack. sekali. Jadi nggak cukup be yourself, tapi create yourself juga teman-teman. Lu lah yang tahu atau kalian lah yang tahu gimana atau apa diri kalian masing-masing, dan kalian lah yang tahu limitasi dari kalian masing-masing. Nggak ada dari orang-orang lain yang tahu, karena kalian lah menciptakan limitasi ke diri kalian sendiri teman-teman ya. Benar. Oke, marilah kita lanjut ke sisi berikutnya Bang Memen. Saya siapa ini? Sesi yang ditunggu-tunggu nih biasa nih. Oh, Sesi surau. surau gini-gini. Iya, gini-gini. Oh, gini. Oke, HP kita, HP. Mana nih? Ini panitia ada minum nggak ya kira-kira nih? Ada Jatuh pula minum. Oh, jatuh Iya, kena minumnya. karpet, Kirain. menyapu di karpet. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Zah. Ini Ustazah. oh Ustazah. Iya, Ustazah. Ustazah atau Menteri Kominfo? Seperti Menteri Kominfo ini. Gak tahu ya siapa ya. Iya, benar sekali. Oke. Oke, lanjut. Ada nih. surau. Apa nih? Tempat sholat. Bukan. Jadi apa nih? Suara rakyat Ulil Albab. Masya Allah. Jadi kita udah mengumpulkan beberapa pertanyaan di Instagram untuk ditanyakan ke bintang tamu spesial kita seperti Iya. Bang Memen atau Oh. Pak Pres ya biasanya namanya. Enggak lah, enggak Pak. Temen. Oh temen, oke. Oke, pertanyaan pertama nih dari di Blong Bang Memen. Waduh, takut. Waduh, Kira-kira apa nih? Ini dari Kemkominfo kok nggak ada spill nih panitia. iya, aduh. Secret ya, secret. Biar Pokoknya terkejut, di-spill biar lah. terkejut. Gak Iya. apa-apa lah. Oke, lanjut. Udah disaring juga kok. Oh, udah Semoga. disaring. Semoga. Ya, gitu. semoga tersaring. Tetap pertanyaan pertama Bang Memen ya. Oke, apa itu? Ada yang nanya nih, mau nanya dong, menurut Presiden BES lebih penting pembelajaran atau organisasi nih? Pembelajaran atau organisasi? Oh, kalau terkait lebih penting pembelajaran atau organisasi. Sebenarnya dua-dua itu termasuk hal yang sangat penting ya. Karena dua-duanya itu menyangkut tanggung jawab. Satu, pembelajaran itu menyangkut tanggung jawab kita sebagai siswa di sekolah, yaitu SMA ITB Ulil Albab kan. Kalau untuk satu lagi pentingnya organisasi. Karena mengingat posisi kita yang penting ya. Nah. Kan dibilang Pak Pres tadi ya. Waduh, Pak Pres. Dibilang Pak Pres, otomatis ketua OSIS lah bahasanya. Kita kan bisa dibilang orang yang mengambil keputusan tertinggi dalam suatu organisasi atau komunitas. Jadi tanggung jawabnya juga nggak main-main gitu. Kalau untuk pentingan mana, dua-duanya penting. Pasti dua-duanya saya dahulukan. Wah. Seperti itu. Tetapi jika saya agak menyampingkan organisasi nih sebenarnya bahasanya.
Karena kan saya tujuan orang tua saya memasukkan saya di SMA Tauhidul Albab itu untuk belajar seperti itu kan. Jadi semisalnya saya dibutuhkan di organisasi nih, contoh aja kita langsung masuk contoh ya. Contohnya di organisasi ini saya dibutuhkan, tapi masih bisa diwakilkan dan halnya itu nggak urgent atau mendesak kayak gitu. Jadi itu mungkin bakal saya kesampingkan, bisa teman-teman saya yang menggantikan. Saya kan juga punya wakil, jadi gantian gitu. Jadi seandainya kita bolos sekolah, gak aku terus yang bolos gitu. Jadi gantian bolos. Betul, gantian gitu. Bolosnya. Ya karena kan tuh kembali lagi ke tujuan awal kita masuk ke sekolah kan kayak gitu. Karena itulah terbuatnya ada struktur lah. Iya benar. Nah gitu juga kan kita dalam organisasi belajar yang namanya time management. Jadi kita juga harus memanajemen waktu kita dengan baik supaya semuanya tuh merata. Jadi nggak ada istilahnya yang berat sebelah. Betul. Menyamaratakan semuanya lah ya. Benar sekali. Pasti capek lah kalau bisa dibilang. Kalau dibilang capek ya capek. Cuman capek tuh kayak aku bilang tadi, dinikmati. Jangan dirasa tapi dinikmati. Betul. Gitu. Jadi pria sejati. Benar. Karena yang kayak aku bilang tadi. Kalau misalnya pas libur lagi nggak capek malah bosen. Wah. Nah, jadi kayak aduh bagusnya aku ngapain ya gitu. Kadang aduh ada temen kan. Kita keluar yuk, nongkrong yuk gitu. Nah, karena sambil cerita-cerita, kadang main game juga jenuh banget kalau misalnya nggak ngisi aktivitas yang lain. Kalau organisasi kan aku pulangnya udah sore, sampai rumah udah capek, tinggal istirahat, sholat, mandi, istirahat, udah besok pagi lagi gitu lagi kan, enak istilahnya kayak gitu kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Bang Mem. Lanjut. Iya lanjut. Udah cukup kan? Lanjut dong. Lanjut satu lagi. Lanjut ya. Lagi banyak-banyak aja nggak? Banyak-banyak nggak apa-apa. 4, 5, 6 sampai 1 jam ya videonya. 13 jam juga. 13 jam. Kan honornya gede kan? Ada honornya kan? Ini diundang kok nggak ada honornya? Ada. Berapa? Konsumsi mungkin. Minumnya tumpah. Iya, minumnya tumpah. Tumpah. Iya. Jadi gimana ini? Gak apa-apa lah. Ikhlas ya. Ikhlas. Iya, alhamdulillah. Lanjut Bang Memen. Iya. Wah, ini kayak yang nanya nih kayak orangnya nih be yourself doang nih. Belum create nih. Pertanyaannya nih, pernah gak sih ngerasa gak pede pada pencapaian diri sendiri dan tipsnya dong gitu. Oh, ngerasa gak pede pernah banget lah. Kadang pencapaian diri sendiri ya. Soal pencapaian ya kalau masalah minder pasti ya yang namanya manusia kan kita butuh validasi, butuh apresiasi. Kadang aku tuh pernah mikir kayak gini. Aku berhasil nih jadi contohnya lah jadi dapat bintang bahasa Indonesia. Nah, misalnya kayak gitu kan dapat bintang bahasa Indonesia. Aku pernah nih. Terus aku ngerasa aku kok kurang diapresiasi ya sama teman, sama orang tua. Itu kan termasuk minder ya berarti. Cuman tipsnya ya supaya untuk menghadapi rasa minder itu coba lebih bersyukur. Coba kita lihat sekeliling kita, mungkin teman-teman kita yang memang gak bisa mencapai hal itu kayak gitu. Selain itu juga kita harus ada satu orang yang memang benar-benar kita percaya untuk ceritain semuanya. Jadi supaya kita bisa lega. Kalau aku tuh sering cerita apa-apa tuh sama bundaku kayak gitu. Karena kan bunda tuh segalanya ya, support system gitu kan bisa dibilang kayak gitu. Support systemnya bunda ya? Iya bunda. Oke bunda. Iya. Wanita tapi bunda. Iya wanita. Iya tetap iya. harus wanita. Karena wanita tuh punya sifat perasa kan. Jadi dia tahulah keluh kesah kita seperti apa kayak gitu. Ya, udah di spill lah ya kalau support sistemnya bunda. Iya kayak gitu. Kalau minder ya pasti pernah lah. Siapa sih yang nggak pernah minder dan kecil hati kayak gitu kan. Yang nama apalagi aku orangnya nggak gampang puas. Kadang kan kayak aku udah sampai di satu posisi nih. Aduh kayaknya kurang nih gitu. Kayak aku harus gimana ya supaya aku bisa lebih maju lagi lah. Gitu. Ada pertanyaan selanjutnya? Ada nih. Apa nih kira-kira nih? Pas banget tiba-tiba nih ada yang minta spill. Spill apa nih? Spill bundanya dong Min. Waduh, kenapa ini bunda Memen minta di spill? Mau di spill, di spill foto atau cerita atau apa nih? Yang secukupnya aja lah di Bang Memen lah. Apa aja sih yang mau di spill? Kalau di spill tentang cerita aja ya. Kalau bunda aku tuh sebenarnya kalau ada wanita paling hebat di dunia itu ya dialah bunda aku gitu. Ya. Karena dia orangnya tuh kalau aku nih coba cerita tentang pekerjaan orang tua dulu ya. Orang tua aku tuh kerjanya ayah kebetulan ngelaut. Jadi dari kecil tuh kalau bisa dibilang kurang kasih sayang ayah ya itulah aku gitu. Tapi hebatnya bunda aku nih dia bisa ngedidik aku dan ngebesarin aku sendirian kayak gitu.
Isinya single parent. Waduh. Walaupun aku masih ada ayah kayak gitu. Tapi Yang kan mau nikahin Memen kan harus lebih kuat lagi nih dari ibunya Memen. Waduh, ada standar nih kan nih. enggak lah. Oh enggak Kan ya. itu sebagaimana gimana dikasih Allah. Oh, betul, Gitu. betul. Ya bunda aku tuh orang yang hebat, yang kuat gitu. Dia tuh aku selalu cerita apapun ke dia, tapi dia selalu menyaring apapun yang bakal masuk ke telinga aku. Jadi istilahnya dia selalu Nggak ngejaga asal perasaan ceplos lah aku lah, yang nggak asal ceplos, nggak kayak aku orangnya ceplos-ceplos kan. Kalau teman-teman aku di kelas kayak Zayan mungkin tahu ya. Waduh, iya mungkin Seperti keturunan apa dari mereka. bapak ya. Mungkin. Iya. Kalau dari bunda kan udah tahu kan. Iya, gimana. betul. Mungkin dari Menyaring. bapaknya. Iya, benar sekali. Mungkin ada lah sedikit dari bunda ya. Iya, Sebagai ada presiden lah. kan menyaring juga lah Iya, ya. insya gitu. Allah. Karena ya gitulah. Gitu lah. Oke. Terima kasih nih Bang Memen ya udah Oh, mau sampai nge-spill orang tuanya nih. Udah habis nih. bundanya. Udah habis. Udah lah sepertinya Oh, ya. oke. Bentar. Boleh Ada lah. lagi Kak? Ada satu lagi nih kayaknya. Apa tuh? Coba. Kira-kira Wah. Nih katanya Bang Memen. apa tuh? Gelangnya jimat ya Bang? Waduh, dari siapa itu? Gelang mana? Gelang ini ya? Wah iya nih Bang Memen biasanya pakai gelang Astagfirullahaladzim. soalnya di sekolah ini. Bisa dong diceritain kronologinya gitu. Oh, gelang. Ya, Kalau gelang itu sebenarnya nggak boleh kita kan syirik Iya. dan percaya selain sama Allah Subhanahu wa taala. Betul. Sebenarnya gelang ini tuh cuman aksesoris saja sebenarnya, penambah percantik. Tapi kalau Mempercantik. iya, kalau memang memperganteng lah. Oke, baru mau dibilang Bang Memen cantik gitu. Iya, kalau memang menyalahi aturan sekolah memang benar. Tapi Oh, iya. ya kita coba gimana ya? Ya nanti aku coba lepas aja. Coba lepas aja. Suren kayaknya. Iya. Gak bisa berlindung di kata-kata lagi. Waduh, lupa mungkin ya. Kalinya lagi ya, udah lupa nih. Udah Waduh. ngeblank. Kira-kira alasan pakai gelang nih apa? Langsung kita simpen aja sekali-kali. Simpen aja lah ya. Kita Oke. simpen aja. Iya. Mengikuti peraturan. Pak Pres aja ikutin peraturan. Kalian juga dong ya. Iya teman-teman. pastinya. Ada lagi nggak ada pertanyaan? Oke, ini? udah sih Bang Memen ya. Udah? Oh iya, Habis? udah habis Oh, seperti udah ya. habis. Oke. Terima kasih Bang Memen ya. Bang Hafiz Arif Firmansyah, Pak Pres Oh, sudah iya. mau menyempatkan diri di kedirian kehidupan yang sibuk gitu, mau berpodcast ria bersama kita di kesempatan kali ini gitu ya. Ini kita pulang jam berapa ini? Udah 5:30 sore nih. Waduh, setengah 6. Kira-kira ada nggak Bang Memen kata-kata yang bisa disampaikan kepada kami nih tim podcast Ulil Albab gitu Tim untuk podcast. kedepannya? Tim podcast Ulil Albab atau teman-teman? Teman-teman. Kami. Oh, untuk tim Iya. podcast. Ya, untuk tim podcast Ulil Albab Batam, semoga semakin jaya dan bisa memotivasi teman-teman penonton YouTube Best SMIT Ulil Albab Batam dengan menghadirkan narasumber berpotensi seperti kemarin ada pembina kita Ustadz Yoga, Yoga. terus juga Ustadz Dani. Nah, nanti mungkin bisa ngundang Ustadz Hanan Ataki Waduh. untuk ngasih apa namanya? Kayaknya honor kita Siraman rohani yang gitu. cuma konsumsi nggak bisa ya. Bisa kan Bisa beliau ya, hanya karena Allah. Oh, hanya Dia karena berdakwah, Allah, berdakwah betul karena Allah sekali. bukan karena konsumsi. Oh iya. Seperti itu. Create yourself kembali lagi Ya, kembali lagi, berani. create yourself. Kita harus berani Ya, teman-teman. Oke. Ya. Terima kasih Bang Memen ya. Mungkin segitu saja yang terima bisa kasih kembali. kita bicarakan ya di hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bang Memen. Mungkin segitu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata Bang Memen ya. Ya. Mari kita akhiri acara atau podcast kita kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye bestie.